Aku menulis catatan untuk Jinmi yang malas itu. Jika saja dia penuh perhatian dan rajin sepertimu. Aku tak perlu khawatir seperti ini. Paduka, Putri, mengapa kalian di sini? Banyak pekerjaan di Istana Qiu. Daripada membantu Liao Ting dan Fei Hu, kau malah minum reparation dengan pakaian seperti ini. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Menarik perhatian? Orang bijak berpikir sama. Aku juga merasa ini menarik perhatian. Benar-benar menarik perhatian. Tapi aku tak ingat bagaimana penampilanku dengan pakaian ini. Setelah melihat kalian berdua, aku teringat bahwa aku sangat mirip dengan sejenis burung di sukumu, Putri. Namanya apa ya? Sangat jelek. Dengan bintik-bintik putih di bulu merahnya. Namanya ayam perut merah. Ya, ayam jelek itu. Sangat jelek. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mak Comblang memaksaku memakai ini. Aku harus menuruti perkataannya karena aku lebih muda. Kasihan aku. Aku ini peri anggur yang baik. Tapi sekarang harus jadi ayam yang konyol dan sombong. Kau, Sui. Aku sibuk hari ini. Kita bicara tentang mantra lain kali. Kenapa kau berdiri di sana? Sebagai pelayan, kau sangat tidak peka. Ayo pergi. Kenapa aku merasa sang putri marah? Ayam perut merah dan merak masih satu keturunan. Suihe masih berhubungan dengan mereka. Dia sangat menjaga gengsi. Kenapa kau bicara sembarangan? Introspeksi dirimu saat kita kembali. Berapa butir telur burung vermilion yang kau makan? Hidungmu berdarah. Jinmi, penampilanmu pasti menarik perhatian orang. Inilah yang kulakukan. Seharusnya seperti ini. Kau benar-benar tak tahu malu. Kenapa aku harus malu? Sebagai bunga dan buah, tentu kita harus menarik lebah dan kupu-kupu. Jika tak ada lebah atau kupu-kupu untuk membantu penyerbukan, bagaimana kita bisa berbuah? Tanpa buah, tak ada anggur. Bodoh bukan salahmu. Tapi jadi bodoh sementara terlihat begitu menarik. Pasti salahmu. Yang mulia, yang mulia. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Siapa yang mengganggumu? Yang mulia, aku tidak diganggu. Mungkin karena terlalu kering. Sehingga ada terlalu banyak panas dalam tubuhku. Pergi cuci muka. Lalu baca mantra pendinginan. Kamu akan tenang saat kamu tenang. Pergi. Ya. Tunggu. Lebih baik kamu pakai jepit rambut anggur. Kenapa? Kamu tidak mau. Aku tidak bermaksud terlihat lebih baik darimu. Itu hanya kebetulan. Kebetulan. Apa katamu? Aku mengerti itu. Aku berpakaian seperti pria. Dan Yue Bei ingin menikahiku. Bukan kamu. Itu sebabnya kamu tidak senang. Tapi jangan khawatir. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Aku akan. Kamu gadis tak berperasaan. Baiklah. Aku hanya akan lebih berhati-hati. Kamu setan kecil. Lebih patuh pada pamanku dibandingkan aku, keponakannya.
Kamu ganti baju saat Mak Comblang menyuruhmu. Kenapa tidak begitu patuh di hari lain? Merah memang cocok untukmu. Ketika Shifeng melihat ini, dia pasti senang. Jika dia senang, dia akan lebih baik padamu. Tentu saja bukan karena Mak Comblang. Aku melakukan ini untukmu. Lihat aku. Kamu senang? Kamu tidak menjawab pertanyaanku. Aku hanya akan bertanya padamu. Apa kamu merasa senang melihatku berpakaian seperti ini? Aku mengerti. Dia melakukan ini untukku. Apakah dia suka padaku? Mak Comblang memang licik. Berpakaian seperti ayam ternyata ada gunanya. Selera Phoenix memang. Lupakan. Aku membuatnya senang, jadi apa salahnya jika aku harus berkorban sedikit? Mungkin saat dia lebih senang, dia akan memberiku kekuatan ajaib. Omong-omong, Paman menyuruhku memberitahumu 7 hari lagi, di pagi hari. Akan ada pertunjukan di rumah pernikahan. Lihatlah jika kamu punya waktu. Benarkah? Itu hebat. Aku suka menonton opera. Kalau tidak ada kerjaan, fokuslah pada latihanmu. Jangan cuma mondar-mandir. Oke. Jadi kamu mau nonton pertunjukannya nanti? Dengan nanya gini, kamu mau aku ikut atau enggak? Aku nggak mau kamu ikut. Kenapa? Kalau kamu ikut, nanti dikerubungi bidadari-bidadari. Terus, aku nggak bisa duduk di tempat yang bagus. Apa dia cemburu? Dia takut banget aku bakal mencuri perhatian para bidadari. Burung bodoh. Ngapain aku mau sama bidadari-bidadari itu? Mending kasih aku kekuatan sihir. Ikut aku. Buka semua lemari, terus bersihkan. Dia enggak punya tangan apa? Yang mulia, harta apa ini? Ini gigi Tao. Ini koleksi berhargaku. Hati-hati. Bersihkan. Terus taruh kembali. Kalau yang ini? Ini tulang rusuk Gudiao. Binatangnya mirip burung. Makhluk ini makan manusia, dan bentuknya seperti burung bertanduk. Suaranya kayak bayi, dan udah bunuh banyak orang. Tapi gampang banget ditaklukkan sama aku. Apa dia sengaja cerita ini ke aku? Ini kepala dan ekor Hundun. Ini ekor Cuhuai. Ini salah satu dari 9 otak Jiwing. Semuanya binatang buas yang mengganggu 6 alam. Tapi sekarang jadi trofi aku. Lihat-lihat sekitar. Kalau ada yang kamu suka, aku bisa kasih buat hiasan. Tapi kalau kamu mau kepala binatang purba, aku bisa pertimbangkan tergantung performamu. Enggak usah. Memang benar yang mulia Dewa Perang. Luar biasa. Keren banget. Lemarinya hampir penuh. Aku butuh yang baru. Ini bisa. Waktu dia lihat pencapaian hebatku, matanya berbinar-binar penuh kekaguman. Dia jelas-jelas memperingatkan aku. Burung yang picik. Apa salah aku sampai dia begitu? Kenapa dia nakut-nakutin aku? Apa itu Jinmi? Gadis Kessel yang dibesarkan Shifeng sudah banyak berubah. Kamu semakin cantik seiring waktu. Dia benar-benar berpikiran sempit.
Dia takut aku akan mencuri gelarnya sebagai pria tampan terbaik di 6 alam. Kalau ada salah, aku menyimpan tanaman anggurku dalam kantong penekan sihir. Su Feng adalah yang terbaik di 6 alam. Dan Jinmi, kamu sangat cantik. Kamu dan Su Feng adalah pasangan yang sempurna. Hah, Mak Comblang, kamu semakin langsing. Sepertinya dietmu berhasil. Selamat. Apa dulu aku sangat gemuk? Ya. Itu salah suku burung. Belakangan ini, ayam yang mereka sediakan bahkan lebih kecil dari merpati. Mereka sangat kurus, sampai aku tidak bisa cukup makan setiap hari. Aku bahkan terbangun di malam hari karena lapar. Mungkinkah ini wabah yang disebabkan oleh ayam? Tidak. Ini cerita panjang. Mereka seharusnya tahu siapa yang mereka ganggu. Alam flora terlalu banyak mulut. Mereka bahkan sekarang melawan suku burung. Bibi, jangan marah. Dan kamu, kenapa baru sekarang memberitahuku? Kamu adalah putri perkasa dari suku burung. Pemimpin suku. Peri Flora besar bukan apa-apa. Dia hanya sementara mengurus alam flora untuk Dewi Flora. Siapa dia untuk memerintah kita? Aku pikir ini masalah kecil. Selain itu, pangeran hilang dan alam iblis sedang maju. Aku tidak ingin berdebat dengannya. Itu sebabnya aku mengalah. Saat aku pulang, aku menginterogasi semua orang di suku. Tidak ada yang melakukan apa yang dia sebutkan. Tapi tak disangka, peri flora besar tidak mau melepaskan ini. Dia bersikeras bahwa seekor burung mengambil peri bunga dari alam flora. Mengapa peri bunga itu begitu penting? Aku juga merasa aneh. Tapi aku tidak bisa melacak peri bunga itu. Tapi dia bilang aku mencoba menutupi bawahan dan marah. Dia bahkan mengeluarkan perintah luing dan berhenti menyediakan makanan untuk kita. Dia bilang jika suku burung tidak menyerahkan peri itu, alam flora tidak akan pernah menyediakan makanan untuk kita. Beraninya dia. Selain cacing, makanan utama kita adalah bunga, biji-bijian, dan juga benih. Bukankah mereka melawan kita dengan melakukan ini? Yang baru lahir terlihat sangat kurus. Aku sangat sedih. Itu sebabnya aku di sini untuk meminta bantuanmu, Bibi. Kerajaan Flora sangat sombong, karena Kaisar Surga terlalu lembut dengan mereka. Tapi kita tidak bisa merendahkan diri untuk memohon pada mereka. Sampaikan perintahku. Buka 8 lumbung kerajaan surga. Ya. Soal peri bunga itu, pasti ada sesuatu yang misterius tentangnya. Suruh seseorang memeriksanya diam-diam. Cari tahu siapa dia, dan laporkan padaku. Ya. Sebagai rubah, kita tidak bisa hidup tanpa ayam. Mereka awalnya disediakan oleh suku burung. Tapi sekarang, persediaan makanan kita hampir habis. Ayam yang bisa tumbuh sebesar merpati sudah berjuang keras. Ini menyiksa. Sangat menyiksa. Aku penasaran, peri bunga sialan mana itu? Jika aku masih di kerajaan Flora, aku akan membujuk peri bunga agung untuk tidak pernah berhenti menyediakan makanan bagi mereka. Tapi ganti semuanya dengan kroton. Hei kamu, kenapa kamu masuk begitu saja? Sudah kubilang, tuanku sedang menerima tamu hari ini. Tuanku, dia adalah... Lagi? Tidak. Hong. Aku sangat ketakutan. Kamu tahu siapa yang baru saja kutemui? Apakah itu kelinci giok dari istana Guanghan? Benar. Aku belum melihat kelinci itu selama ribuan tahun. Dia menjadi jauh lebih gemuk. Berapa banyak wortel yang dia makan sampai bisa seperti sekarang? Aku hanya penasaran apa yang membawamu ke sini untuk mengalami penderitaan seperti ini. Jangan dibahas. Aku sangat sial hari ini. Peri bunga agung mengusirku dari kerajaan Flora. Setelah berpikir panjang, kurasa lebih baik datang ke tempatmu. Kenapa dia mengusirmu? Ini aku. Anggur kecil. si kecil? Oh sayangku. Akhirnya aku menemukanmu. Kamu memberiku banyak masalah. Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Kulit wortelku hampir dikupas oleh para peri besar. Karena kamu. Mereka bahkan menuduhku gagal melindungimu. Dan memerintahkanku untuk mencarimu segera. Jika aku tidak bisa menemukanmu, mereka akan melemparku ke sarang kelinci. Ini bagus. Akhirnya aku menemukanmu.
Aku tidak menyangka bahwa Great Flora Fairy yang selalu keras padaku memiliki tempat untukku di hatinya. Cepat, kembali bersamaku. Aku akhirnya aman. Tunggu sebentar. Kemana kau membawa istri keponakanku? Istri keponakanmu? NAK. Apakah kau salah dipasangkan oleh rubah bermata biru ini? Keponakannya terlihat seperti akan memiliki banyak kekasih. Ia akan memiliki setidaknya 8 istri jika tidak 10 di masa depan. Bagaimana bisa kau dan keponakannya? Kau. Mari kita carry Supreme Lord Tao. Dan pinjam pedangnya untuk memutuskan benang merah pertemuan. Apa yang kau bicarakan? Aku di sini untuk belajar dari Phoenix. Benarkah? Itu lebih baik. Tapi kau harus kembali sekarang. Kalau tidak, akan ada kekacauan. Entah suku burung atau flora realm akan punah. Ayo kembali. Tuan Hu, Su Feng masih melatih para prajurit. Mengapa tidak menunggunya? Tidak ada waktu untuk itu. Ayo, mari kita pergi. Tunggulah aku. Tuan Hu, cepat. Pelan, santai. Kau. Santai. Jinmi. Rubah Perry. Hong Hong, jangan membuat masalah lagi. Kita kehabisan waktu. Jika ini tertunda, Flora Realm akan berperang dengan suku burung. Tunggu sebentar. Mungkinkah bunga elf yang hilang itu Jinmi? Itu dia. Bukankah aku seorang anggur elf? Bunga elf atau anggur elf, apa bedanya? Kau tetap seorang elf. Tahukah kau ketika Great Floral Fairy tahu bahwa kau dibawa oleh burung besar? Dia sangat marah? Ayo, pulang bersamaku. Tunggu, apa yang istimewa dari Jinmi? Mengapa Great Floral Fairy memperlakukannya begitu berbeda? Aku tidak pernah dengar dia punya anak. Apa Dewi Bunga Besar menyelamatkan Jinmi untuk pria lain? Hong Hong, jangan ngomong sembarangan. Jinmi dibesarkan oleh Dewi Bunga Besar. Tentu saja dia peduli padanya. Tidakkah kau mau membantu tetangga mencari anaknya yang hilang? Entah kenapa, aku merasa ada yang mencurigakan di sini. Itu sebabnya kau tidak bisa begitu saja membawa Jinmi pergi. Aku tidak menyangka aku cukup penting di hati Dewi Bunga Besar. Hong Hong, tidakkah kau, si tua, peduli dengan urusan dunia flora? Siapa yang tua? Lihat di cermin. Selama ini, kulitku lebih terawat daripada milikmu. Tuan Hu, aku ingin bertanya. Jika aku ikut kau pulang sekarang, apakah Dewi Bunga Besar akan mengupas kulit anggurku? Dia pasti akan menghack kamu. Tiba-tiba aku ingat. Ada sesuatu yang belum ku selesaikan di surga. Aku pergi dulu, ya, Tuan Hu. Kembali ke sini. Nah, lebih baik kau pikirkan baik-baik. Mau ikut aku pulang sekarang? Atau kau ingin Dewi Bunga Besar datang mencarimu dalam kemarahannya? Berpikirlah bijak. Lebih baik aku pergi denganmu sekarang. Peri rubah. Aku yang menyebabkan ini, jadi aku harus kembali. Jangan khawatir, selagi maaf, aku akan segera kembali. Tolong jaga Dewa Besar untukku. Tapi kau adalah pelayan Su Feng. Bagaimanapun juga, kau harus menunggu Su Feng kembali dari latihan. Dan mengucapkan selamat tinggal dengan sopan. Tidak ada waktu untuk itu. Tuan Hu, Su Feng tidak pernah memperlakukan Jinmi dengan buruk. Jadi tata krama harus diikuti. Sudahlah, waktu kita hampir habis. Ayo pergi. Roh-roh. Kenapa kau berdiri di sana? Lori. Aku akan membalas dendam untuk Roro. Jinmi. NAK kau.
Lari, peri ikan. Peri ikan. Aku akan membantumu. Jinmi. Paman, laporkan pada ayah segera. Yonggi sedang merusak gerbang surga selatan. Minta bantuan segera. Nah, kau baik-baik saja? Lihat, teruskan. Putri ikan, kau harus berhati-hati. Jangan khawatir. Jaga Jinmi.
Phoenix. Awas. Cepat bangun. Kyongki mematikan. Jangan kejar dia. Kalian berdua baik-baik saja? Ada yang terluka? Aku menjauhkanmu, ayah. Aku gagal menahan binatang itu. Aku membiarkan Kyongki menghancurkan gerbang surga selatan. Aku pantas dihukum, ayah. Kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Dia adalah binatang purba. Secara alami ganas. Kau, Centurion, you can dengannya. Ikuti aku kembali ke istana Empyrean Cloud sekarang. Kita perlu mencari cara untuk lawannya sebelum dia kembali lebih kuat. Nah, kau baik-baik saja? Ya, Konon, 900 tahun yang lalu, Kyongki membuat kekacauan di 6 alam. Dia tidak hanya menyebabkan kekacauan di alam iblis. Dia bahkan mengganggu alam bunga. Alam surga mengirimkan banyak dewa tertinggi yang kuat. Butuh waktu lama untuk akhirnya menaklukkannya. Kemudian, bahkan Swanling Lord Doumu datang untuk memberikan segel. Membingungkan bagiku mengapa Kyongki muncul lagi. Kemungkinan kembali Kyongki memang berbahaya. Menurut pendapatku, sekarang adalah saat yang kritis. Dia harus segera ditahan dan disegel kembali. Jika tidak ditangani, dia akan membahayakan 6 alam. Akan ada konsekuensi yang tak berujung. Yang mulia, aku sangat setuju. menurut pendapatku, dalam pertempuran antara surga dan iblis. Meskipun alam iblis dan surga telah meminta gencatan senjata, perasaan tidak nyaman masih mengintai di dalamnya, menunggu untuk dilepaskan. Raja Yancheng mungkin telah mundur di sungai Wangchuan. Tetapi itu hanya mundur palsu. Sekarang Kyongki telah muncul kembali. Aku yakin alam iblis pasti terlibat. Dengan rendah hati aku meminta untuk memasuki alam iblis untuk menangkap Kyongki. Pada saat yang sama, untuk menyelidiki alam iblis. Dewa api benar. Untuk maka, kita perlu menemukan langkah. Bencana ini berasal dari alam iblis. Tolong ayah, Butte Keputusan Sesepat Mungkin. Kedamaian di antara 6 alam yang bertahan sampai hari ini tidak mudah untuk dipertahankan. Kita tidak boleh membiarkan alam iblis memprovokasi kita, menggulingkan perdamaian. Perintah untuk Dewa Api, Su Feng. Ya ayah. Tempel ini, pedang awan merah. Lindungi surga dan halangi dunia iblis. Hancurkan semua setan dan iblis. Tangkap Kyongki. Ungkap kebenaran di balik kembalinya Kyongki. Aku patuh. Sudah sangat larut. Mengapa Phoenix belum kembali? Aku khawatir dia terluka parah oleh Kyongki. Sayuran. Sayuranku yang malang. Betapa menderitanya kamu. Hanya 2 hari, dan kamu sudah dimasak menjadi hidangan. Dewa surga berumur pendek yang tak berperasaan ini. Dosa besar. Sayuran ini, tentang siapa kamu bicara? Kamu lupa. Ladong di dekat Sermanair. Kekasi sadari bawang. Esai Soi Kessel. Saat kamu masih kecil, dia sering memuji kecerdasanmu. Kamu lupa. Yah, sekilas, memang terlihat sedikit familiar. Tapi bagaimana kamu bisa tahu? Tentu saja aku bisa. Itu sayuran. Sayuran selalu memiliki daun hijau. Batang putih. Kepala bulat. Tekstur lembut. Tentu saja itu dia. Bukankah semua sawi terlihat seperti itu? Yang mulia. Yang mulia.
Kudengar Anda bertempur sengit di gerbang surga selatan dengan Kyongki. Apakah Anda terluka? Tidak apa-apa. Silakan turun. Ya, Berhenti menangis. Halo, Paman. Su Feng. Ini, Pohon busuk tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Rasa tubuh dari kalian masuk surga memiliki jiwa yang baik. Seperti ayah, seperti ibu, seperti anak. Su Feng, apakah kamu masih ingat? Saat kamu diam-diam melepaskan kelinci giok, Ada Perry Wortel, yang terlempar ke sana kemari di istana surga? Nah, dia orangnya. aku masih muda dan tak sadar. Atas kesalahan yang telah kulakukan padamu, aku meminta maaf. Tapi, Kaisar Langit dan Permaisuri Langit adalah penguasa 6 alam. Mereka bukanlah orang yang bisa dikritik oleh peri kecil sepertimu. Tuan Hu, mari kita hidup damai. Bicaralah dengan baik. Masakanmu di sini tidak enak sama sekali. NAK, Aikiraku kembali ke Sermanair. Dan laporkan pada para peri bunga lainnya. Aku baru dengar bahwa alam bunga berselisih dengan suku burung. Hanya karena seorang peri. Apakah keributan ini karena Jinmi? Lalu apa? Bagaimana jika bukan? Alam bunga dan alam langit tidak berkomunikasi selama ribuan tahun. Namun hari ini, para peri bunga harus menangani ini sendiri. Hanya untuk seorang peri. Sepertinya akan banyak hal yang harus dihadapi di hari-hari mendatang. Alam bunga bukan urusanmu. Apakah kamu akan kembali untuk ini? Baiklah. Kyongki sedang membuat kekacauan. Ayah mengutusku untuk berpatroli di alam iblis. Aku akan berangkat besok. Aku akan pergi selama beberapa tahun. Jika kamu tinggal di langit, tanpa ada yang melatihmu, itu hanya membuang waktu. Lebih baik pulang. Phoenix, Bedonia kau. Bagaimana bisa kau membiarkan Jimmy pergi? Bagus, sekarang kita sudah berpamitan. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Sekarang belum waktunya untuk pergi. Kenapa? Kenapa Begitu? Aku belum selesai mengemasi barang-barangmu. Jimmy, bagaimana bisa kau lebih ceroboh dariku? Kamu bukan manusia biasa. Tas apa yang kamu butuhkan? Baju cantik apapun yang kamu inginkan. Kamu hanya perlu mencantik Nyori. Dan kamu akan mendapatkan semua yang kamu butuhkan. Aku bukan baju yang kuinginkan. Ini buku yang ingin kubawa. Buku? Ya. Sejak aku datang ke sini, aku telah mempelajari latihan mental ini. Ada beberapa bab kitab yang belum kupahami. Jadi aku ingin membawanya pulang. Agar bisa kutanyakan pada Peri Bunga Agung, bukankah itu baik? Yang mulia, bolehkah aku mengambil beberapa buku dari perpustakaanmu? Aku sangat senang kamu memiliki rasa ingin tahu untuk belajar. Buku-buku di ruang belajar boleh kamu ambil. Terima kasih, Yang Mulia. Nah, baru benar. Akhirnya kamu dewasa juga. Nah, selain hanya bermain-main, sekarang kamu juga ingin memperbaiki diri. Baiklah, kita akan berangkat besok. Baiklah, kita berangkat besok. Bawa lebih banyak buku. Jangan khawatirkan beratnya. Kalau berat, aku akan membantumu. Baiklah. Tunggu sebentar. Seharusnya sudah cukup. Akhirnya kamu belajar untuk tidak memberiku air panas. Kyongki sangat menakutkan hari ini. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Syukurlah, kamu bersyukur. Aku sangat menghargai bisa tetap hidup. Jadi aku harus berterima kasih. Karena kamu adalah penyelamatku. Aku penasaran bagaimana rencananya untuk berterima kasih padaku. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Bukankah aku baru saja berterima kasih? Lupakan saja. Seperti menyanyikan lagu untuk sapi. Kita baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia marah padaku. Perubahan suasana hati yang aneh. Tenang saja, aku pasti akan mengalahkan Kyongki dan membalaskan dendammu. Jika kamu benar-benar bisa mengalahkannya, bahkan jika kamu menjadikanku tukang kebun saat itu, aku akan sangat bersedia. Aku bahkan akan menanam seluruh taman dengan bunga Phoenix. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Bantu aku ke sana. Ya, tentu saja. Pelan-pelan.
Phoenix, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja, hanya perlu perubahan nasib setelah 12 hari. Phoenix, bukan masalah besar. Ada apa dengan wajah itu? Alis dan matamu semua mengerut. Aku hanya berpikir, kamu tidak menggunakan kekuatanmu untuk tetap kuat, kan? Mengapa aku harus tetap kuat? Kalau begitu, bangun dan berjalan 2 putaran untukku. Aku sudah bangun. Belum cukup. Ini tidak bisa menentukan apakah kamu benar-benar baik-baik saja. Aku harus melihat sendiri. Apa yang kamu lakukan? Aku ingin melihat apakah punggungmu sudah pulih. Bagaimana aku tahu kalau tidak memeriksa? Lepaskan. Tidak. Biarkan aku lihat. Yogi sang kuat. Tidak mungkin kau pulih dengan mudah. Kalau tidak melihat sendiri, aku tidak percaya. Kalau aku baik-baik saja, baik-baik saja. Tarik-menarik, berantakan sekali. Biarkan aku melihat. Aku berhenti setelah melihat. Biarkan aku melihat. Bahkan dewa pun punya bekas luka. Kenapa kau punya begitu banyak? Apa yang terjadi di sini? Itu dari pertempuran sebelumnya. Berapa lama kau rencanakan untuk terus melihat? Baiklah. Apakah semua peri liar tidak tahu batas antara pria dan wanita? Dan selalu menarik-narik pakaian orang? Tidak apa kalau itu aku. Tapi kau tidak boleh menarik pakaian orang lain. Mengerti? Mengerti. Kau hebat. Kau bisa pulih dari semua luka dari Kyongki. Tapi kenapa kau punya begitu banyak bekas luka? Orang tidak menunggu siapapun. Kapan aku punya waktu untuk sembuh? Jadi seiring waktu, bekas luka tetap ada. Tapi itu hanya luka luar. Tidak apa-apa. Tidak sakit? Sudah lama sembuh. Sepertinya menjadi dewa tertinggi juga tidak mudah. Tentu saja. Jalan surga dipenuhi dengan penderitaan tanpa akhir tapi sedikit penyembuhan. Lakukan segalanya dengan cukup. Semakin tinggi kekuatan magis, semakin kuat seseorang. Semakin besar tanggung jawab dan misi yang dipikul. Semakin banyak yang harus dilindungi. Aku dengar bunga peri besar pernah menyebut, di dunia bunga, jika esens Ganoderma diaplikasikan, yang terluka parah bisa sembuh. Orang normal bisa menjadi lebih kuat dengan meminumnya. Melihat yang mulia telah menyelamatkan nyawaku, aku akan memberimu 1. Esens Ganoderma langka dan suci di dunia bunga. Kau tidak perlu repot-repot meminta bunga peri besar untukku. Tuan Hu pernah bilang, orang yang tampan menghabiskan semua usahanya untuk merawat wajah. Karena itu, otak mereka biasanya kosong. Kau adalah contoh sempurna. Kau yang menculikku ke sini. Mengapa bunga peri besar akan menyelamatkanmu? Kalau begitu, bagaimana kau akan memberikannya padaku? Ini cuma rumput biasa. Aku akan membuangnya untukmu. Kamu yang membuangnya? Jangan meremehkanku. Sebenarnya sangat mudah. Sebaiknya kamu pikirkan bagaimana cara berterima kasih padaku. Setelah aku membuangnya. Baiklah, aku akan menunggu. Tunggulah saja. Tunggu dan lihat.
Jika kamu bisa menanam Ganoderma, aku akan memberimu kekuatan magis selama 200 tahun. Bagaimana? Aku tahu kamu hanya menggodaku. Tapi kami para penanam buah tidak berpikir sama dengan burung-burung. 300 tahun. Baiklah, 300 tahun kalau begitu. Aku berhasil menanamnya. Aku berhasil menumbuhkan Ganoderma. Lihat. 300 tahun kekuatan magis. Yang kalah bayar. Kamu ini apa? Ada apa? Esensi Ganoderma itu suci bagi dunia bunga. Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu bisa menumbuhkannya? Aku tanya, apa hubunganmu dengan Dewi Bunga yang telah tiada? Dewi Bunga yang telah tiada itu memiliki kekuatan magis yang hebat. Jauh di atas semua dewa. Andai saja aku bisa berhubungan dengan itu. Aku tidak bercanda. Kamu ini siapa? Aku cuma anggur. Ada apa denganmu? Kamu berubah pikiran tentang kekuatan magisnya? Kamu bisa langsung bilang. Kenapa kamu seperti ini? Peri rubah, kenapa kamu di sini? Dewi Bulan benar. Untuk menahan seorang pria, pertama-tama tahan ciumannya. Tapi kenapa aku merasa aneh? Sisanya masih bisa dipakai. Simpan saja. Jangan sia-siakan Ganodermaku. Ro-uro. Phoenix terluka karena mencoba menyelamatkanku. Tapi, burung licik ini bilang dia sudah sembuh total. Siapa tahu dia benar-benar sudah pulih. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya untukku. Kalau aku pergi begitu saja, itu terlalu tidak adil. Kan? Bahkan jika bukan untuknya, tapi untukmu. Aku juga harus pergi ke dunia iblis untuk menemukan Kyongki, untuk membalaskan dendammu.
Selamat, Yang Mulia. Untuk apa? Aku dengar Yang Mulia menyebabkan penderitaan besar. Pada Gyeonggi dengan kekuatanmu, Kaisar Langit secara pribadi menghadiahkan pedang awan merah, yang bisa membunuh dewa dan menaklukkan iblis. Pedang itu adalah harta terbesar di dunia langit. Tindakan Kaisar Langit ini sangat berarti. Bibimu juga sangat senang. Karena itu, aku datang khusus untuk memberi selamat padamu. Itu hanya kewajiban, tidak ada yang perlu diselamatkan. Apa yang membawamu ke sini begitu pagi? Yang Mulia, kau akan melakukan perjalanan jauh. Aku datang untuk melepasmu. Juga, aku mendengar beberapa rumor kemarin, mengatakan bahwa Jinmi adalah orang yang dicari peri bunga besar. Apakah ini benar? Kau memang sangat terinformasi. Sepertinya Istana Qiwu harus melakukan pembersihan internal. Tidak heran aku tidak menemukan satu pun jiwa saat mencari seluruh suku burung. Jinmi sangat keras kepala. Hanya dengan dirinya sendiri, dia menyebabkan begitu banyak masalah pada suku burung. Kau tidak bisa menyalahkan Jinmi. Akulah yang membawanya ke dunia langit ini. Aku akan meminta maaf pada peri bunga besar untuk membersihkan kesalahpahaman. Tentu. Selama dunia bunga dan suku burung dalam hubungan baik, aku akan tenang. Hanya saja, dulu aku pikir aku mengenal Jinmi. Tapi dia bahkan menyembunyikan identitasnya dariku. Aku sangat kecewa. Kau selalu baik hati. Jangan bandingkan dirimu dengan Jinmi, si bodoh itu. Phoenix memiliki kekuatan besar. Semoga dia tidak mengetahuinya. Aduh, Yang Mulia, baju ini ada kotorannya. Yang Mulia, mungkin karena gulungan ini sudah tua, tidak dibersihkan dengan baik, sehingga mengotori baju. Yang Mulia, apakah aku harus mengambil baju ganti untukmu? Yang Mulia, bagaimana dengan yang ungu ini? Agak terlalu terang. Kalau begitu, Yang Mulia, bagaimana dengan yang hitam? Itu terlalu suram. Tidak masalah. Sedikit debu tidak apa-apa. Aku akan memakai ini saja. Benar juga. aduh. Sakit. Anak muda, apakah kau mencari tumpenggan? Tepat sekali. Maaf merepotkan, Tuan. Silakan. Berdiri dengan kokoh, anak muda. Beri di kantong lengan juga, pegang erat-erat. Aku akan berangkat. Peri di kantong lengan, pegang erat-erat. Itu entah bagaimana, aku tidur di tempat yang salah tadi malam. Sangat tidak beruntung. Sungguh tidak beruntung. Ini adalah sungai Wangchuan. Jika kau tidak ingin menjadi makanan arwah di sungai, duduklah dengan tenang. Di mana tanaman anggurmu? Aku khawatir menggunakannya akan melukai harga dirimu. Jadi aku menyimpannya. Mengapa harga diriku terluka? Lah, karena aku khawatir hargamu. Reputasimu sebagai pria paling tampan di enam alam. Selama 10.000 tahunku menjaga. Sangge Kalalean. Ini adalah kedua kalinya aku melihat wanita yang begitu menakjubkan. Bukankah bisnismu buruk kalau begitu? Hanya 2 wanita dalam 10.000 tahun? Aku masih ingat, sekitar 10.000 tahun lalu pernah ada seorang wanita yang datang kepadaku untuk segenggam air dari sungai ini. Wanita itu memiliki kulit seperti dewi. Dia berjalan seolah di atas hamparan bunga. Wajahnya menakjubkan, tapi dia terlihat sedih.
Tidak seperti wanita ini, yang ceria dan naif. Kedengarannya seperti cerita yang menarik. Aku akan menceritakan ini pada Dewa Bulan ketika aku kembali. Dia pasti akan senang. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi selanjutnya? Lalu, dari tepi, datang seorang pria dengan pakaian brokat. Dengan tergisa-gisa, dia menampakkan air dari tangkon wanita ITU. Setelah perjuangan antara mereka berdua, gadis ITU melompat, sila hendak menyelam ke Sangke. Lalu, pria itu panik. Seperti dia menjadi gila, dan mencoba menariknya kembali. Pada akhirnya, mereka berdua menghilang, tidak pernah terlihat lagi. Sangge Kalalayan Melihat ke belakang, semuanya telah menjadi kenangan yang jauh. Jadi ini adalah cerita dengan akhir yang buruk. Berdiri dengan kokoh. Sudah kukatakan untuk berhati-hati, kau berantakan. Burung yang modis sekali. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Aku akan takut sendirian di sini. Kamu kan elf. Apa yang bisa menakutimu? Oh iya, kamu benar. Apa? Aku bukan elf. Aku peri. Mulai hari ini, kamu akan menjadi pelayan pribadiku di dunia iblis. Bantulah aku dengan setia. Dan aku akan pastikan kamu tidak ditangkap iblis. Bagaimana? Baiklah. Kenapa kamu membuat rambutku menjadi dua kuncir? Ini sangat kuno. Kenapa kamu membuat rambutku menjadi dua kuncir? Aku benci kuncir. Menurutku itu terlihat bagus. Dua kuncir sama sekali tidak bagus. Menurutku itu terlihat bagus. Tuan Iblis, Beli Iker ini. Aku hanya punya yang paling segar. Setelah kamu memakainya, aku jamin kamu akan tersamar. Sangat nyata. Masih hangat. Kamu punya telinga kelinci? Punya. Wah, benar. Sekarang aku bisa kembali dan menakuti tuanku. Aku terlihat imut? Imut, kan? Kamu punya selera yang bagus. Telinga kelinci ini dibuat meniru kelinci giok dari istana Guanghan. Benarkah? Jangan tertipu. Baiklah. Nona Ailey, kamu belum memberiku kekuatan sihir apapun. Kekuatan sihir apa? Aku akan bayar atas namanya. Peri ikan. Peri Jimmy. Kenapa kamu di sini? Kamu terlihat baik. Terima kasih peri ikan. Imut, kan? Kamu suka? Ini. Ini pelayanku yang membeli, tentu aku yang harus membayar. Bagaimana bisa aku merepotkan Dewa Malam? Tidak masalah antara saudara. Saudara? Kalian bersaudara? Dunia surga benar-benar aneh. Pertama ada paman rubah. Sekarang ada kakak ikan tampan. Semua orang terhubung di dunia ini. Sepertinya kalian saling mengenal. Waktu itu peri ikan sedang memberi makan rusa di surga. Dan aku bertemu dengannya. Ikan? Dewa Malam? Kapan kau memutuskan untuk tidak menjadi naga lagi? Tapi malah menjadi ikan? Dewa malam? Aku dengar beberapa waktu lalu bahwa Dewa Api menjadi burung gagak di dunia bunga. Aku menjadi ikan tidak ada apa-apanya dibandingkan itu. Kau adalah naga malam, Dewa Malam. Merasa memiliki ekor bersisik, tidak berarti kau adalah ikan. Kau bisa saja menjadi naga yang rendah hati. Aku tidak pernah menyangka, Jimmy, kau adalah pelayan Dewa Api. Sangat menarik. Apa yang membawa Dewa Malam ke dunia iblis? Kau datang sendiri untuk menangkap Kyongki membuatku khawatir. Jadi aku datang untuk membantu. Yongki benar-benar ganas. Aku mungkin tidak bisa melindungimu. Tenang saja, aku tidak akan membebanimu. Ayo pergi. Ayo. Kamarnya besar sekali. Di mana aku harus tidur? Kau adalah pelayan pribadiku. Tentu saja, kau harus melayaniku.
Itu sepertinya tidak baik. Aku tidak terbiasa berbagi tempat tidur. Ini adalah suite. Tentu saja kau akan memiliki tempat tidur sendiri. Malam ini, aku akan mendiskusikan rencana perang dengan yang mulia. Kau siapkan anggur dan makanan enak dan kirim ke kamarku. Dia tahu bagaimana caranya membuatku sibuk. Kenapa kau juga ada di dunia iblis? Tuan Hu. Tahun lalu adalah kenangan yang indah. Dewa, ada surat untukmu. Dewa, ini ditulis oleh Jinmi untukmu. Jinmi? Si kecil. Rusa kecil, pagi. Ini. Makan sedikit rumput. Rumput ini sulit ditemukan di dunia iblis ini. Jangan hanya makan mimpi, makan sayuran juga. Nanti kau akan lebih sehat. Makanlah rumput. Ayo, ambil ini. Ini untukmu. Jinmi, jangan dipaksakan. Dewa ikan. Jinmi, mungkin kau tidak tahu. Tapi binatang mimpi hanya memakan mimpi. Jadi, dia tidak bisa makan rumput. Lepaskan dia di malam hari, dan dia akan berburu mimpi. Lalu dia akan makan. Hanya makan mimpi? Aku penasaran, apakah mimpi itu enak rasanya? Manis? Asin? Si kecil ini dapat keberuntungan dan ada gadis cantik dalam mimpinya. Tapi mimpi ini, kenapa berubah di akhir? Ada dua jenis mimpi. Satu adalah mimpi biru dari ingatan. Yang lain adalah mimpi kuning dari keinginan. Ketika orang bermimpi tentang hal-hal yang pernah terjadi, maka butiran mimpi akan bersinar dengan cahaya biru. Itulah mimpi biru dari ingatan. Jika itu adalah mimpi yang belum pernah terjadi, tapi hanya hayalan, maka pada orang mimpi akan mengeluarkan cahaya. Itulah mimpi kuning dari keinginan. Orang sering bermimpi tentang kenyataan di awal mimpinya, tapi kemudian perlahan terisi dengan berbagai hayalan. Mimpi ini akan berubah dari mimpi biru ingatan menjadi mimpi kuning keinginan. Kedengarannya sangat rumit. Sederhananya, bisakah aku bilang mimpi kuning itu palsu? Dan mimpi biru itu nyata? Jika biru dan kuning, berarti setengah palsu setengah nyata. Benar. Jinmi, kamu benar. Oh ya, sarapan sudah siap. Ayo makan. Jangan khawatir aku, kamu duluan. Aku akan bisa sehat. Baiklah, aku duluan ya. Binatang mimpi kecil. Mimpi yang baru kamu keluarkan tadi sangat bermakna. Kasih satu lagi, dong.
Bukankah itu Phoenix? Ini pasti mimpi erotis yang disebut Dewi Bulan tadi. Wah, dasar Phoenix. Dia selalu terlihat serius, tapi punya mimpi erotis seperti ini. Gadis ini, kenapa mirip sekali denganku? Katakan, siapa wanita yang memeluk 2 API ITU? Bukankah wanita ini jenderal dunia iblis? Aku tidak tahu. Aku juga baru lihat. Dengan cambukmu tadi, aku tidak bisa melihat apa-apa. Dan kamu siapa? Berani-beraninya mengintip mimpi dewa tertinggi? Aku adalah pelayan paduka Dewa Api. Dewa api, di mana dia? Sini, aku kasih tahu. Dia sedang makan sekarang. Lurus saja, belok kiri, kiri lagi, dan kiri sekali lagi. Saat sampai di sana, belok kanan dan kamu akan melihatnya. Ayo! Aku harus mencari tempat yang bagus untuk melihat semuanya. Makanan di surga itu hambar. Setelah lama, terasa membosankan. Makan makanan pedas dan manis sesekali cukup menyenangkan. Datang dari pangeran kedua yang hanya makan rebung. Dan hanya minum dari mata air paling murni. Itu cukup menarik. Bersulang. Harry Chenmi. Belum ada yang datang menemuimu? Tidak apa-apa. Makan saja. Kenapa kamu tidak ikut makan juga? Ini dia. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Putri Bian City. Apa kabar? Pertempuran terakhir di Sungai Wanchuan tidak memuaskan. Ku dengar Dewa Api ada di sini hari ini. Aku pasti ingin bertarung denganmu. Bagus. 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 Orang-orang sedang berbisnis di sini. Ayo pergi ke tempat lain. Berikan cambuk tulang iblismu kesempatan penuh. Putri, silakan. Putri, jangan tahan-tahan. Kamu kenal dia? Terakhir kali di Sungai Wanchuan, Phoenix bertarung dengan 100.000 pasukan iblis. Monster ini yang pertama dan satu-satunya yang berani menerima tantangan Phoenix. Meskipun dia bukan tandingan Phoenix, tapi dia masih bisa bertahan beberapa gerakan. Nikmatilah. Aku mengerti. Putri, silakan. Hanan Putri Bian City. Dia dikenal sebagai petarung wanita terbaik di dunia iblis. Sedangkan Sufeng dikenal sebagai dewa perang. Ketika dua raja bertemu, mereka harus benar-benar bersaing. Yang mulia, mengapa kamu belum mengeluarkan pedangmu? Apakah aku, Liu Ying, tidak layak menjadi lawanmu? Kamu menghinaku? Putri ini aneh. Dia mudah marah. Phoenix memberinya kesempatan dengan 3 gerakan. Bahkan pertemuan terakhir juga. Dewi Jinmi, kamu tidak tahu. Dunia iblis menghormati serigala itu. Ada tradisi di antara petarung di dunia iblis. Penghormatan terbesar kepada lawan adalah bertarung dengan segenap kemampuan. Putri Bian City adalah salah satu dari 3 raja di dunia iblis. Putri satu-satunya yang sangat berharga dari Raja Bian City. Dia adalah orang yang dihormati di dunia iblis. Sulit baginya untuk bersaing. Kurasa Sufeng memberinya keunggulan beberapa kali. Dia dipermalukan. Phoenix mempermalukannya. Kenapa dia tidak bisa mencabut pedangnya? Dewi Jinmi. Pedang awan merah memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Beberapa dewa tertinggi dari surga ke dunia tertinggi membentuk dan menyegelnya bersama. Itu bisa membunuh dewa dan dewi, menghancurkan monster dan iblis. Putri Bian City berasal dari dunia iblis. Dia akan mudah terluka oleh pedang itu. Begitu ujung pedang menyentuh kulitnya, akan membusuk dan terurai. Berubah menjadi abu dan asap. Aku mengerti. Aku tidak pernah mengerahkan pedangku kepada teman, hanya kepada musuh. Terima kasih, Putri. Setelah aku kembali, aku akan berlatih selama 500 tahun lagi. Lalu kita akan bertarung lagi. Aku bahkan belum sarapan. Kamu memaksaku untuk bertarung. Beginikah istana Bian City memperlakukan tamu mereka?
Yang mulia, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Dewa malam dan kamu datang dari jauh. Tetapi kamu tidak mengirim siapapun untuk memberitahu kami. Ayahku menerima surat dari Raja Yansiti pagi-pagi. Baru kemudian dia memerintahkanku untuk datang ke sini. Kamu tinggal di penginapan yang buruk. Orang mungkin berpikir bahwa ayahku dan aku sengaja memperlakukanmu buruk. Kamu terlihat tajam. Kamu pasti Dewa Malam. Luing memberi hormat kepada Dewa Malam. Uri, maafkan kami. Sejujurnya, kami tidak datang ke dunia iblis untuk berwisata kali ini. Tetapi untuk kasus hukum. Jika kami mengganggumu, itu mungkin menyebabkan ketidaknyamanan bagimu. Tidak perlu. Pasti karena Dewa Api menyukai seseorang. Jadi dia sengaja menjauh dari wanita iblis seperti aku. Putri, kenapa kamu mengatakan itu? Baru saja di halaman, aku melihat binatang mimpi sedang memakan mimpi. Wanita dalam mimpi itu tampak dekat dengan pangeran kedua. Mungkinkah itu? Dia adalah orang yang kamu sukai? Itu bukan urusanku. Aku tidak memberitahunya. Aku tidak melakukan itu. Binatang impianku memiliki kemampuan untuk mengakses surga, tetapi tidak pernah bisa menembus penghalang pangeran kedua. Mungkinkah tadi malam pangeran kedua lalai? Dan lupa memesan penghalang. Sehingga binatang itu mencuri mimpinya? Yah, kurasa pasti kamu yang lupa memasang penghalang. Itulah sebabnya binatang impian memakan mimpimu yang erotis. Bidadari ikan. Dewa Malam sudah bertunangan. Jika reputasinya dirusak oleh dewa kecil sepertimu, bagaimana Istana Kiwu bisa bertanggung jawab? Kemarilah. Sudah lama ku dengar bahwa Kaisar Surga telah menetapkan pertunangan untuk Dewa Malam. Aku penasaran, wanita mana di 6 alam yang mendapat kebahagiaan seperti itu? Putri sulung Dewa Air. Putri sulung Dewa Air? Bukankah Dewa Air dan Dewa Angin masih belum memiliki anak? Bidadari ikan. Jadi permaisuri, istri sahmu belum lahir? Permaisuri itu terlalu tidak tahu terima kasih. Diam. Bidadari Jinmi benar. Ketika aku bertemu dengannya, aku pasti akan menanyakannya. Aku tersanjung. Menangkap Kyongki adalah yang paling penting. Ayahku mengirimku ke sini untuk membantu kalian berdua menangkap Kyongki. Putri, dengan segala hormat, kali ini menangkap Kyongki hanyalah salah satu misi. Yang paling penting adalah kami ingin mengetahui kebenaran di balik pelarian Kyongchi. Alat yang menyegel Kyongki adalah kawah penyatuan jiwa milik Tuan Dong Musuanling. Itu adalah artefak ilahi kuno. Jika tidak ada yang membuka segelnya, dengan kemampuan Kyongki saja, tidak mungkin bisa melarikan diri. Selama bertahun-tahun disegel, tidak pernah ada masalah. Sekarang dia tiba-tiba melarikan diri, itu sangat mencurigakan. Aku bisa bersumpah atas nama surga. Istana Bian City tidak ada hubungannya dengan ini. Aku sudah lama mengenal ayahmu. Aku sangat mengenalnya. Aku tidak akan mencurigainya. Untuk orang luar, bagaimanapun juga, penyelidikan ini harus adil, agar tidak menimbulkan desas-desus. Itulah sebabnya Dewa Malam dan aku memutuskan untuk tidak mengganggu ayahmu. Jangan khawatir, aku sudah pindah ke sini pagi ini. Aku siap melayani kapan saja. Terima kasih, Putri. Apa yang terjadi hari ini? Phoenix, kapan kita akan menangkap Kyongki? Jika kita belum akan menangkapnya, mengapa kamu tidak mengajarku beberapa kitab rahasia yang unik? Kitab rahasia yang unik? Aku tanya kamu. Apakah kamu sudah menghafal sasa mantra dengan hati? Formless Heart Sutra? Bagaimana dengan Brahma Spell? Ketika kamu di luar sana, jangan bilang orang-orang bahwa kamu berasal dari Istana Kiwu. Jangan mempermalukan reputasi Istana Kiwu. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Yang mulia, apakah kamu mau beberapa kismis? Kismis ini lembut, lengket, dan kenyal. Manisnya pas. Ini adalah kismis kualitas terbaik. Makanlah. Mengapa kamu sangat suka kismis? Yah, kita adalah apa yang kita makan. Konyol. Phoenix, ngomong-ngomong, siapa bidadari dalam mimpi erotismu itu? Siapa bidadari yang berhak memenangkan hatimu?
Tidak ada orang seperti itu. Lupakan. Tidak masalah jika kamu tidak mau mengakuinya. Aku tetap melihatnya. Wanita dalam mimpimu terlihat persis seperti aku. Aku bisa bertanya-tanya, dan aku akan tahu siapa dia. Itu kamu. Apa? Aku? Tapi jangan berpikir terlalu jauh. Itu bukan mimpi erotis. Itu hanya mimpi biasa. Jangan terlalu percaya diri. Siapa yang akan menciummu dalam mimpi? Apakah kamu tidak melihat dengan baik? Sebenarnya, aku menggigitmu. Mengapa kamu menggigitku? Aku ingat pernah memberitahumu sebelumnya. Bentuk asliku adalah burung. Aku suka makan buah-buahan. Kamu tidak berlatih mantra dengan baik dan meningkatkan kekuatan spiritualmu. Tapi kamu selalu mendapat masalah dimanapun kamu pergi. Aku benar-benar ingin mengupas kulit anggurmu, mengeringkanmu di bawah matahari, mengunyahmu menjadi potongan-potongan, dan memakanmu. Aku hancur. Dia ingin memakanku bahkan dalam mimpinya. Nyawaku dalam bahaya. Andai saja aku disuruhnya, aku pasti akan kembali ke cermin air bersama Tuan Hu. Sepertinya dia ketakutan. Apa aku menakutinya? Tentu saja kita tidak boleh terlalu serius dengan mimpi. Ini akan menjadi pelajaran untukmu. Lain kali, jika kau berani mengintip mimpi dewa tertinggi lagi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah. Juga, jika ada orang ketiga yang tahu tentang ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tunggu, kau tidak tahu begitu? Kau, peri ikan dan aku, dan juga Liu Ying, total ada 4 orang. Kau yang mulia, kau benar. Yang mulia, kau benar. Semua yang kau katakan benar. Yang mulia, di 6 alam, kau adalah pria yang paling tampan. Kau juga pria yang paling baik. Tolong jangan ubah aku menjadi bangku batu, kubis, atau apapun lagi. Dan tolong jangan gigit aku lagi. Jangan gigit aku bahkan saat kau bermimpi. Yang mulia, Peri ikan. pelayan iblis yang sedang berpatroli di gunung mengatakan bahwa di sekitar kaki Gunung Ciren, mereka menemukan jejak Yongki. Putri, tolong bawa kami ke sana. Ayo pergi. Ayo. Kau tidak boleh pergi. Kenapa? Yongki ganas, licik. Dia sangat kuat. Kau hanya akan mengacaukan segalanya jika ikut kami. Biarkan aku pergi. Peri Jinmi, Chongqi sangat ganas. Kurasa lebih baik kau mendengarkannya. Lebih aman jika kau tetap di sini. Serahkan saja pada kami untuk menangkap Yongki. Peri ikan. Peri ikan, biarkan aku keluar. Dan ini sebabnya kau minta tolong. Hari ini lebih baik kau tetap di sini dan hafalkan mantra sasa. Aku akan mengujimu setelah aku kembali. Phoenix. Peri ikan. Tanah di sini tidak berbau hangus. Sepertinya bukan disebabkan oleh lava. Benar. Darah Yongki sangat beracun. Apapun yang menyentuhnya akan membusuk dan menjadi hitam. Seperti terbakar. Sepertinya ini disebabkan oleh tetesan darah Yongki. Yang mulia, apakah maksudmu Yongki bersembunyi di sekitar sini? Bentuk asli Yongki sangat besar. Aku penasaran, apakah ada gua yang cukup besar untuk menampung bentuk aslinya. Ikut aku. APA bau ini sangat tidak enak. Hari itu, di luar langsung ke selatan, Yongki terluka oleh Su Feng. Aku khawatir lukanya memburuk dan bernanah. Ini adalah gua terbesar di Gunung Ciren. Ternyata, Yongki bersembunyi di sana. Kita tidak familiar dengan lingkungan di dalam gua. Selain itu, dia bersembunyi dan kita terpapar di sini. Jika kita masuk ke gua dengan tergesa-gesa, bisa berbahaya. Bagaimana jika aku memancingnya keluar dengan cambuk tulang iblis? Pancing dia keluar, lalu kita bertiga bisa bekerja sama dan membunuhnya. Tapi setelah Yongki mati, daging dan tulangnya akan berubah menjadi cairan racun. Tanah dalam radius 1000 mil akan menjadi gersang.
semua makhluk hidup akan hidup dalam penderitaan. Bahkan hantu dan goblin akan sulit bertahan. Jadi kita tidak bisa membunuhnya dengan cara biasa. Kita harus mencari cara lain. Lepaskan elemen iblisnya dulu. Lalu segel dia di dalam kawah penyatuan jiwa lagi. Itu ide yang bagus. Tapi bagaimana kita melakukannya? Raja kota yang memiliki belati iblis. Itu bisa menghilangkan elemen iblis. Mengapa kita tidak meminjamnya darinya? Raja kota yang sangat menghargainya seperti nyawanya sendiri. Tidak mungkin dia meminjamkannya kepada orang yang bukan dari dunia iblis. Bagaimana jika aku meminta ayahku menjadi penjamin? Kita mungkin punya kesempatan lain. Kami akan menghargai bantuan dari Raja Kota Bian. Tolong. Aku tidak menyangka Dewa Api dan Dewa Malam datang ke sini. Maaf atas ketidakhormatanku. Raja Kota Yan, Raja Goken. Ini yang mulia. Silakan masuk. Silakan. 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 Belakangan ini, aku juga khawatir dengan kembalinya Kyongki. Untungnya Kaisar Surga mengirim Yang Mulia untuk membantu kami. Lalu, Yang Mulia, tolong bunuh Kyongki dan akhiri masalah ini. Raja Kota Yan, tolong dengarkan aku. Kita tidak boleh membunuh Kyongki. Kalau tidak, racun setelah kematiannya akan menjadi bencana di dunia iblis. Jadi Yang Mulia juga tidak bisa membantu? Dulu, Dewa Tertinggi. Tuan Doumu menyegelnya di dalam kawah penyatuan jiwa. Tapi Dewa Tertinggi bermeditasi dalam pasingan. Dia tidak akan mudah kembali ke dunia. Jadi aku datang ke sini untuk meminjam belati iblis dari Raja Kota Yan. Untuk menyegel Kyongki lagi. Jua API menang dalam sidiak pertempuran dan bisa melawan 10.000 pasukan iblis sendirian. Kyongki sendiri tidak akan berarti apa-apa. Aku percaya dengan kekuatan kalian berdua, kalian pasti bisa menangkap binatang buas itu. Jika aku menggunakan kekuatan magisku untuk menyegelnya, aku tidak punya pendapat lain. Tapi ada satu hal yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Tolong beri pencerahan padaku. Jika kita kembali tanpa menyelesaikan apapun, bagaimana Dewa Malam dan aku harus menjelaskannya kepada Kaisar Surga? Akan menjadi masalah kecil. Saat gerbang kota terbakar, ikan di parit akan menderita. Kyongki tinggal di dunia iblis untuk waktu yang lama. Begitu dia menjadi gila dan memberontak. Target pertamanya pasti dunia iblis. Di depan, ketika malam hidup dalam penderitaan, orang-orang akan mulai menelusuri penyebab pelarian Kyongki. Ketika enam alam mempertanyakanmu, Raja Kota Yan, bagaimana kau akan membela diri? Tentu saja itu karena dia licik. Dia memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Melding Soul Cauldron dibentuk dari mitril kuno. Dan Lord Doumu telah mengucapkan mantra dan menyegelnya. Jika bukan karena seseorang yang memecahkan segel, pasti sulit bagi binatang yang berjuang untuk melarikan diri. Yang Mulia, kau salah. Kekacauan terjadi di dunia bumi Raja Kota Yan. Tidakkah kau takut dituduh melakukan kerja sama dalam? Yang Mulia, kau tidak bisa melemparkan tuduhan padaku. Aku tidak. Raja Kota Yan, kau sangat tahu itu. Bagaimana kau bisa menghentikan orang-orang di surga dan bumi dari membuat rumor? Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Raja Kota Yan, tolong hentikan kemarahanmu. Dewa Api hanya berbicara tentang situasi saat ini. Dia tidak bermaksud meninggalmu. Tapi kami curiga. Seseorang di dunia iblis sengaja melepaskan Kyongki. Dia memiliki niat jahat, membawa kekacauan ke enam alam. Bermaksud memicu perselisihan antara dunia iblis dengan alam lain. Belum terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Sekarang, belum ada yang menemukan Raja Kota yang bertanggung jawab atas keamanan yang tidak tepat. Jika Raja Kota yang bisa melepaskan pandangan sektarian, memperbaiki kesalahan masa lalu, kita pasti bisa menangkap Kyongki. Dan mengembalikan perdamaian ke enam alam serta membersihkan nama dunia iblis. Yang Mulia, aku pasti akan menyelidiki masalah ini. Jangan memberikan penjelasan kepada semua orang di enam alam. Raja Kota Yan, terima kasih atas pengertianmu. Sekarang, tugas mendesak yang ada adalah menangkap Kyongki. Kami berharap kau bisa memberikan harta karunmu, meminjamkan kami pisau iblis. Yang Mulia, bukan maksudku untuk tidak meminjamkanmu. Sejak zaman kuno, para bangsawan di dunia iblis telah menjaga pisau iblis selama beberapa generasi. Kami tidak pernah membuat perjanjian untuk menyerahkannya kepada siapapun. Ini mudah. Dunia iblis hanya perlu mengirim seorang bangsawan dan pergi bersama kami berdua untuk menaklukkan Kyongki. Dengan cara ini, kami tidak akan melanggar aturan di dunia iblis.
Raja Iblis. Saya adalah putri dunia iblis. Saya harus membantu beban Raja Iblis. Saya memohon, saya bersedia menangkap Kyongchi bersama Dewa Api dan Dewa Malam. Menaklukkan binatang jahat itu. Benar, Raja Iblis. Liu Ying selalu bisa diandalkan. Jika dia yang menjaga pisau iblis, seharusnya tidak masalah. Omong kosong. Jika orang tahu bahwa dunia iblis mengirim orang luar dan seorang wanita untuk melawan Kyongki, ketika kabar ini tersebar, orang lain akan menertawakan kami, mengatakan bahwa dunia iblis tidak punya orang lain. Putri Liu Ying tidak kalah dari pria. Jika dia bisa membantu, kami pasti bisa menangkap Kyongki. Raja Iblis. Kedua putra Anda sangat terampil. Mengapa Anda tidak meminta kedua putra Anda untuk membawa pisau iblis dan pergi bersama Dewa Api dan Dewa Malam? Saya selalu ingin membiarkan kedua putra saya mengalami dan berlatih, tapi mereka tidak pernah mendapat kesempatan yang baik. Sekarang Dewa Api dan Dewa Malam akan membimbing mereka. Saya akan merasa tenang. Meskipun lawannya adalah Kyongki, Xuanshou, Qishou. Ayah, saya memerintahkan kalian berdua untuk membawa pisau iblis dan menyegel Kyongki bersama Dewa Api dan Dewa Malam. Kyongchi bukan apa-apa bagi kami. Ayah, tunggu saja kami kembali dengan kemenangan. Ya, kami pasti akan menunjukkan kabar kecewa tertinggi. Kekuatan dunia iblis. Raja Iblis. Menaklukkan Kyongchi bukan main-main. Saya khawatir dua pangeran harus menanganinya. Saya memohon untuk ikut bersama mereka. Baiklah, karena kamu setia, ikutlah bersama mereka. Kalau begitu, terima kasih, Raja Kotayan. Saya menghargai bantuan dari dua pangeran dan putri Kota Bian. Orang-orang tidak berguna dari Yancheng, mereka hanya akan menjadi beban kami. Saya pikir kami akan segera menangkap Kyongki. Siapa tahu? Sekarang kita harus menahan kedua pangeran. Serahkan orang-orang tak berguna itu padaku. Yang mulia, jangan terganggu oleh Raja Kotayan. Lebih baik kita pikirkan cara untuk memancing Kyongki keluar. Kyongchi sudah jahat dan lisik. Jika kamu menggunakan cambuk ulang iblis untuk memancingnya keluar, dia mungkin akan waspada. Kita mungkin tidak bisa memancingnya keluar nanti. Bagaimana jika kita menggunakan makanan dan ramuan sebagai umpan? Kyongki sekarang terluka. Dia butuh makanan dan ramuan untuk mengembalikan kekuatannya. Kyongchi telah memakan bayi manusia. Kita tidak bisa mengorbankan bayi manusia hanya untuk menangkap Kyongki. Tentu saja kita tidak akan melakukan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku pernah membaca sesuatu di buku kuno. Kanan, Kyongchi Saka makan Lingzi. Ini bukan pernyataan yang terverifikasi, tapi kita bisa mencobanya. Lingzi? Aku bisa menanam Lingzi. Menanam Lingzi? Kamu tidak bisa melakukan ini. Kenapa tidak? Kamu sudah melihatnya sebelumnya. Dan siapa lagi yang bisa melakukannya selain aku? Kyongki terlalu ganas. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko ini. Tidak apa-apa. Kamu bisa melindungiku. Benar, kan? Aku tidak tahu bahwa peri Jinmi memiliki trik ajaib seperti ini. Seperti yang diharapkan dari dunia surgawi, ada begitu banyak bakat. Gadis, mengapa kamu tidak tinggal saja di istana Yancheng? Menanam ratusan lingsi setiap hari. Kita akan menjualnya di dunia surgawi dan dunia fana. Kita akan menghasilkan banyak uang. Benar sekali. Ratusan Lingzi? Kamu menjual Lingzi dari dunia surgawi seperti wortel. Kalau begitu, kita akan menjualmu. Peri kecil seperti kamu yang bisa menanam lingsi akan membutuhkan banyak kekuatan magis. Diam. Satu kata lagi, dan aku akan memberikannya kepada Kyongki. Su Feng.
kakak. Beri Jinmi, sudah waktunya. Tidak, ini belum cukup. Aku harus menanam lebih banyak. Pastikan kita berhasil memancingnya keluar. Sepertinya Kyongki akan keluar. Lebih baik kita bersembunyi. Kakak, Jang Gong Ming Teng mereka lagi. Jika kita tidak bersembunyi sekarang, kita akan menjadi makanan Kyongki. Benar sekali. Ayo bersembunyi dulu. Ayo, cepat. Mari bersembunyi. Iya, siapa punya bersembunyi. Here I can menangguh Harry Jin. Aku akan melindunginya. Pergilah. Kamu juga harus melindungi dirimu sendiri. Jinmi, sudah waktunya, kita harus pergi. Tidak, itu belum cukup. Kali ini, aku harus memancing Kyongki keluar dan membalas dendam untuk Roro. Ayo pergi. Tunggu, aku belum selesai menumbuhkannya. Tunggu. Aku belum selesai menumbuhkan yang itu. Sudah aku bilang aku belum selesai menumbuhkannya. Beraninya kau mengatakan itu. Akhir hukum alam, pertemuan matahari dan bulan. Datang dan pergi adalah samar dan halus.
pisau iblis. Harry Jinmi. Apa yang kau tebarkan padanya? Duri kaktus dengan serbuk sari. Hati-hati. Awas. Gunakan pisau iblis. Bagaimana aku harus menggunakannya? Ikuti kata-kataku. Akhir hukum alam, pertemuan matahari dan bulan. Akhir hukum alam, pertemuan matahari dan bulan. Datang dan pergi adalah samar dan halus. Datang dan pergi adalah samar dan halus. Semua binatang dan iblis. Semua binatang dan iblis. Apa selanjutnya? Akan binasa. Akan binasa. Harry Jinmi. Harry Jinmi. Jinmi. Selamat tinggal. Phoenix. Tolong sampaikan permintaan maafku pada Peri Bunga Agung. Katakan padanya bahwa di kehidupan selanjutnya, Itu darah Kyongki. aku tahu. Racunnya sudah meresap ke tulangku, kan? Kamu hebat. Kamu berhasil menyegilnya. Pisau iblis telah membersihkan darah beracun Kyongki.
luar biasa. Dengan kawah penyatuan jiwa dengan segel api 9 cahaya, Kyongki tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Aku ingin membawa kawah penyatuan jiwa kembali ke dunia surgawi. Minta ayah untuk menghancurkan Kyongki. Hilarion Cheongchi, Bukanlah Keselakon. Jika kita meninggalkan Melding Solar Cauldron di Demon Real, bahkan dengan segel api, itu tetap tidak berguna. Yang mulia, menurut Anda siapakah yang paling mencurigakan? Kita tidak memiliki bukti, tapi ada satu orang yang paling mencurigakan. Maksudmu? Yang mulia, tolong jangan membuatku menebak-nebak. Siapa yang kamu bicarakan? Kita hanya menebak. Kita perlu memverifikasinya dengan penyelidikan. Ketika kita menemukan kebenarannya, kami akan memberitahumu. Aku akan kembali ke tugas malamku. Pangeran Swansho terluka parah. Kamu harus berhati-hati saat berurusan dengan Raja Kotayan. Juga, saat kamu menyelamatkan Peri Jinmi. Kamu terkena serangan Kyongki. Istirahatlah. Setelah kamu kembali, jangan beritahu ayah dan ibu tentang lukaku. Jangan khawatir. Maaf, Putri. Siwen Xiao. Anakku. Apa yang terjadi padamu? Dewa Api. Siwen Xiao. Anakku, apa yang terjadi padamu? Sang Immortal API. Anak-anakku mengikutimu untuk melawan Kyongki. Ketika Chisho kembali, mentalnya tidak stabil. Sekarang Swansho telah kembali. Dan dia dalam keadaan koma. Namun, kamu tetap tidak terluka. Aku percaya pada immortal tertinggi. Itulah mengapa aku mempercayakan anak-anakku padamu. Aku tidak percaya kamu menggunakan kesempatan ini untuk menyakiti mereka. Tenanglah, Raja Kotayan. Swansho baik-baik saja sekarang. Aku telah mentransfer 500 tahun kekuatan magis padanya kemarin. Dan memberinya ramuan penyegar emas dari Supreme Lord Lao. Itu akan membuatnya tidur selama 3 hari 3 malam. Dia akan bangun begitu energinya pulih. Immortal Api, kamu memang putra Kaisar Langit. Kamu Murisi Lida Perak Ayamu. Melemparkan kesalahan dan sekarang menganggap dirimu sebagai penyelamat. Apa yang kukatakan benar? Aku tidak bermaksud melemparkan kesalahan. Kamulah yang perlu berperilaku. Kaisar Langit memiliki status yang mulia. Kamu tidak bisa menghinanya. Kamu? Jangan marah, Raja Iblis dan Dewa Api. Dengan segala hormat, Raja Iblis, tidak adil bagimu untuk terus menyalahkan Dewa Api. Lagi pula, bukan dia yang menyakiti putra-putramu, melainkan Kyongki. Menurutku, jika kau ingin menyalahkan seseorang, seharusnya kau salahkan yang melepaskan Cheongchi. Cheongchi dibebaskan oleh Sizirang. Benarkah? Kau menemukan bukti? Aku menemukannya. Aku perhatikan pada hari Kyongki melarikan diri. Jadwal penjaga Istana Penindas Jiwa diubah oleh seseorang. Saat pergantian penjaga, Istana Penindas Jiwa tidak dijaga selama setengah jam. Kemudian, di halaman Istana Penindas Jiwa, aku menemukan jejak yang ditinggalkan oleh penyeretan kawah penyatu jiwa. Kawah penyatu jiwa adalah harta surga. Hanya dewa tertinggi dari alam surga, seperti Dewa Api, yang bisa mengecilkannya sesuka hati untuk dibawa. Sebagai iblis, kita tidak memiliki kekuatan seperti itu. Memindahkan kawah yang berat pasti meninggalkan jejak yang terlihat di tanah. Jika Kyongki melarikan diri sendiri, kawah penyatu jiwa seharusnya terjatuh. Dan mengentam tanah, meninggalkan hanya bekas, bukan jejak penyeretan. Jadi, aku yakin bahwa bencana ini disebabkan oleh orang terkemuka dari alam iblis untuk memicu perselisihan di antara 6 alam.
Apakah kau yang melepaskan Xiongqi? Bukankah serangan telapak tanganmu menunjukkan kau yakin itu dilakukan olehku? Untuk apa bertanya lagi? Kawah itu dilindungi oleh alam iblis. Semua orang di 6 alam mengetahuinya. Katakan padaku, mengapa kau menyalahgunakan kekuasaanmu? Melakukan hal yang tidak adil di belakangku. Dan membuat semua orang menganggapku jahat. Kau dan aku tidak adil. Tetapi Kaisar Surga lah yang tidak adil. Sejak awal dunia. Enam alam telah mandiri. Dan bekerja berdasarkan prinsip checks and balance. Tapi setelah perang antara alam surga dan iblis, alam surga bangkit berkuasa dan terus menindas kita. Bagaimana kau bisa menerimanya? Alam surga sekarang memiliki kedudukan besar, menunjukkan kecenderungan untuk menguasai 6 alam. Sedangkan kita memimpin. Hidap bebas tanpa batasan apa pun. Mengapa kita harus menerima perintah dari dewa tertinggi di surga? Bahkan dunia bunga kecil pun berani menantang mereka. Kita tidak kalah dari surga. Tapi mengapa kita harus menahan diri? Dan disalahkan untuk segalanya? Aku benar-benar tidak bisa menahan amarah. Jadi aku sengaja melepaskan Xiongqi. Pertama, aku ingin membalas dendam atas kejadian di Sungai Unmindfulness. Kedua, aku ingin mengetahui situasi sebenarnya di surga. Sekarang hanya macan kertas, tidak sekuat dulu. Kecuali Dewa Api, Su Feng. Tidak ada orang lain yang bisa memimpin. Meskipun Su Feng sangat kuat, sulit untuk mencapai sesuatu tanpa dukungan. Asalkan kita menyingkirkannya, surga tidak perlu ditakuti. Aku bersumpah demi hidupku untuk mengikuti Raja Iblis dan membantumu menghancurkan surga untuk menyatukan 6 alam. Ini perlu pertimbangan lebih lanjut. Aku harus merencanakannya dengan baik. Benar. Kidiaman Gucheng. Tuanku, bagaimana hasilnya? Semuanya sudah dilakukan sesuai perintahmu. Tabib iblis yang merawat 2 pangeran adalah orang kita. Chisho akan gila selamanya. Sedangkan Xuansho, aku khawatir dia tidak akan pulih. Bagus. Kamu menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh, memancing konflik antara surga dan dunia iblis, dan juga menyingkirkan 2 anak bodoh Raja Iblis. Kamu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Brilliant. Tuanku, apakah kamu terluka oleh serangan telapak tangan Raja Iblis? Aku akan mencari tabib sekarang untuk memeriksamu. Tidak perlu. Dia tidak akan lama duduk di tahtanya sebagai Raja Iblis. Biarkan dia sombong beberapa hari lagi. Tunggu sampai aku menjadi penguasa 6 alam. Semua penginan yang kiterima, pasti akan kubalas 2 kali lipat. Obatnya sudah siap. Ayo, minum. Ini sangat pahit. Aku tahu rasanya pahit. Tapi tabib bilang, obat yang baik selalu terasa pahit. Kamu akan sembuh setelah meminumnya. Aku sudah memasaknya sepanjang pagi. Aku tidak mau minum.
Baiklah. Aku harus menumbuhkan Linzi untukmu. Jangan bergerak. Kamu sangat patuh. Biar aku hadiahi kamu dengan bunga merah kecil. Kemarilah. Kemarilah. Kamu berantakan sekali memasak obat itu. Jangan pernah keluar dengan penampilan berantakan dan mempermalukanku. Aku benar-benar berpikir kamu berhutang banyak makanan padaku di kehidupan sebelumnya. Pertama kali kita bertemu, kamu memberiku banyak hal aneh. Seperti madu, sup 6 harta keberuntungan, sup Lingzi, dan obat tadi, yang lebih pahit dari benang emas Cina. Rasanya sangat pahit. Apa? Kismis. Kamu berjasa besar dalam menaklukkan Gyeonggi. Aku akan meminta ayahku untuk memberimu penghargaan. Apakah kamu ingin memberiku sesuatu sebagai hadiah? Katakan, berapa banyak kekuatan magis yang kamu inginkan? 800 tahun? Apakah 1000 tahun cukup? Aku akan mentransfernya padamu ketika kita kembali. 1000 tahun. Phoenix terlihat agak tegas tapi dia sangat baik. Ada apa? Apakah kamu terlalu bersemangat sampai tidak bisa bicara? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Oh, saya bilang itu terima kasih. Terima kasih. Bagaimana aku bisa berterima kasih tanpa pelukan? Apa yang salah yang aku lakukan? Paman selalu sangat ringan kepala. Itu benar. Putri, Kamu terlihat baik. Kurasa kamu sudah lebih baik sekarang. terima kasih, Putri. Aku baik-baik saja. Aku dengar kamu akan kembali ke alam surga besok. Karena Gyeonggi telah ditangkap. Aku harus kembali dan melaporkannya pada ayahku secepat mungkin. Sedangkan untuk Raja Yanqing dan Gucheng, aku harus merepotkanmu dan Raja Bian City untuk memperhatikan mereka. Jangan khawatir. Jika ada yang ingin melanggar gencatan senjata dan memulai perang baru, ayahku dan aku tidak akan tinggal diam. Terima kasih. Aku akan datang ke tempatmu untuk menyampaikan terima kasih besok pagi. Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, sebaiknya kamu kembali dan beristirahat yang cukup. Setelah kau pulih, kita akan berpesta bersama dan bertarung selama 3000 ronde. Aku tidak berani melanggar perintahmu. Kita akan mencari hari untuk melakukannya. Ro-uro. Jangan khawatir. Aku sudah membalas dendam untukmu. Aku sudah mengurung Gyeonggi. Bukankah aku hebat? Jangan khawatir, ketika aku memiliki kekuatan magis yang cukup, aku akan pergi ke Supreme Clarity Heaven untuk menemukan para dewa agung dan memohon mereka untuk menghidupkanmu kembali. Tunggu aku. Jinmi. Jinmi. Ro-uro. Apakah itu kau, Ro-uro? Jinmi. Jinmi. Aku di sini. Ro-uro. Ro-uro. Di mana kau, Ro-uro? Aku di sini.
Jinmi. Jinmi, aku di sini. Gemeding Soul Children? Rouro. Kau. Apakah kau di dalam kuali? Jinmi, aku di dalam kuali. Keluarkan aku cepat. Jinmi, selamatkan aku. Aku kesakitan. Jinmi, selamatkan aku. Aku kesakitan. Jinmi, selamatkan aku. Selamatkan aku. Jinmi, cepat selamatkan aku. Rouro. Jinmi, bisakah kau membantuku melepaskan segel api? Panasnya membuatku kesakitan. Aku tidak bisa melihat apapun. Ini membakarku. Biarkan aku membantumu. Jinmi, bantu aku. Biarkan aku membantumu. Jinmi. Kau baik-baik saja? Maaf, Phoenix. Aku tidak bermaksud begitu. Aku mendengar Rouro memanggilku tadi. Aku Rouro? Siapa Rouro? Gadis yang tadi ada di sini. Dia adalah sahabat terbaikku. Aku benar-benar mendengar dia memanggilku dari kuali. Aku juga tidak tahu bagaimana aku membukanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kenapa Rouro ada di sana? Tidak ada orang lain di dalam kuali. Itu adalah mantra penipu pikiran Kyongki. Itu bisa mempesonamu dan berubah menjadi sesuatu yang paling kau inginkan. Kamu belum mencapai pencapaian yang tinggi. Wajar jika kamu tertipu. Untungnya, aku memberi segel api padanya. Setengah dari kekuatannya tersegel. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa bertahan sampai aku masuk. Jadi itu hanya ilusi, bukan Rouro. Aku sangat tidak berguna. Ada apa, Phoenix? Kenapa tanganmu? Mungkin terluka oleh jarum wabah Kyongki. Jarum wabah? Phoenix. Phoenix. Jarum wabah. Dulu, Rouro juga terluka olehnya. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Apakah menumbuhkan Lingzi bisa membantu? Apa yang harus aku lakukan, Phoenix? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kultivasiku bisa menghentikan jarum wabah menyakitiku. Untuk sementara. Asalkan kamu bisa menemukan malam. Apa? Apa itu, Phoenix? Phoenix. 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 Phoenix, malam apa? Phoenix, malam apa? Kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Kurasa kamu pasti terlalu banyak membaca novel. Aku benar. Kamu memiliki perasaan padanya. Jika tidak, kenapa kamu selalu menahannya di sampingmu? Dan menyuruhnya melakukan ini dan itu? Kurasa Jinmi tidak buruk. Dia cantik dan kakap minarek. Kenapa kamu tidak? Bahkan jika kamu tidak ingin mengakuinya, suatu hari kamu akan menyadari bahwa kamu tidak bisa hidup tanpanya. Dan bersedia melakukan apapun untuknya. Bahkan mengorbankan nyawamu. Ini yang dikatakan manusia biasa.
Kamu salah langkah dan jatuh cinta dalam-dalam. Paman benar. Apa? Phoenix. Phoenix.